Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan penyuluh yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan inovasi kepenyuluhan yang berjudul Peran Penyuluh dalam Menjaga Keamanan melalui Penguatan Moderasi Beragama di Desa Sidoarjo, Kabupaten Lampung Timur. Perkenalkan, saya Ar-Rahmatan, penyuluh agama Islam dari Provinsi Lampung. Latar belakang kami bahwa kampung kami itu kampung yang padat penduduk, 12.000 jiwa, dan memiliki heterogen suku maupun agama. Ini kekayaan, tetapi juga ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Di kampung sebelah buktinya pada tahun 2012 pernah terjadi konflik rasis antara suku Lampung dan suku Bali yang notabene beragama Islam dan beragama Hindu, sehingga mengakibatkan korban meninggal 14 orang. Tentu ini tragis dan jangan sampai terulang kembali. Maka pada kesempatan ini ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama, konsep moderasi lintas agama dan bagaimana peran penyuluh. Yang pertama, konsep moderasi lintas agama. Dalam bahasa Indonesia, moderasi artinya menghindaran keekstriman. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dan juga disebutkan dalam Weda jilid 32 pasal 8. Dalam Vinaya Pitaka pasal 1 ayat 21 juga disebutkan tentang konsep moderasi. Kemudian pada Injil Matius pasal 22 ayat 39 dan juga pada Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Lalu bagaimana peran penyuluh agama dalam menjaga keamanan melalui moderasi? Akan dijelaskan sebagai video singkat saya berikut ini. Baik, inovasi kepenyuluhan yang pertama melakukan deklarasi penandatanganan damai tokoh-tokoh agama. Selanjutnya melatih diri mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama, bekerja sama dengan polsek setempat, aktif dalam kegiatan FKUB Kabupaten Lampung Timur, kemudian bekerja sama dengan TNI Polri, mendirikan Kampung Pancasila, mengadakan roadshow Kemenak di kecamatan, ini di tahun 2023, dan ini bekerja sama dengan Polda melakukan pembinaan protokol keamanan lintas agama, yang di depan ini seragam pecalang. Kemudian bekerja sama dengan Pemda, khususnya Bapak Bupati Lampung Timur. Kemudian hasilnya yang pertama, hasil pertama dari penyuluhan kami, adanya ketingkatan IKUB, Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2022 sebesar 72. Ini sumbernya dari banlitbangdiklat.kemenak.go.id, bisa diakses. Kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 73,35. Kemudian hasil yang kedua adalah masyarakat yang moderat. Pada tahun 2023, baik pemuda Banser, Pecalang, dan pemuda gereja bersama-sama menyukseskan upacara 17 Agustus sebagai tim keamanan. Banser ikut juga menyukseskan acara Usawa Dharma Gita tingkat provinsi, menjaga keamanan di Pawai Ogoh-Ogoh,
kemudian membantu keamanan pada malam misa di Gereja Kristen El Shaddai, membantu jalan, kemudian juga bersama Polsek menjaga gereja Katolik pada malam Natal, bersama-sama menyukseskan HUT desa antar tokoh lintas agama, dan juga bersama ketua adat untuk mengampanyekan melalui karnaval. Kemudian hasil yang ketiga adalah masyarakat yang moderat, seperti dijelaskan video singkat saya berikut ini. Demikianlah penyuluhan saya pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmatan. Rahmatan. Paparan Anda tadi yang saya lihat lebih banyak pendekatan formal dan modal. Tanya saya apa yang kamu lakukan ya, sifatnya bersama masyarakat itu, bagaimana kerja-kerja bottom up-nya dengan mereka. Baik. Untuk membangun budaya moderasi, awal penyuluh menjadi inisiator dan juga pelaksana dalam penandatangan damai bersama tokoh-tokoh. Lalu penyuluh bersama-sama menjadi koordinator yang menjembatani. Semisal pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha, bagaimana motor ini siapa yang akan menjaga? Maka disinilah peran penyuluh yang akan berhubungan dengan pemuda pecalang untuk membantu menjaga motor di parkiran. Semisal seperti itu. Termasuk tadi ketika ada usawa Dharma Gita, itu seperti event MTQ-nya provinsi di umat Hindu Dharma, tidak mungkin mereka langsung menghubungi Banser. Siapa yang dihubungi terlebih dahulu? Mereka menghubungi kepada penyuluh sebagai kepanjangan tangan dari Kemenak yang ada di kampung maupun kecamatan. Lalu dari penyuluh yang akan menyambungkan kepada koordinator Satkor Yon atau Satkor Pok yang ada di Banser di wilayah setempat. Berapa tahun? Penyuluhan ini
dilaksanakan dari tahun 2021. Ya. Sebelum dan sesudahnya gimana kondisi? Sebelum dan sesudahnya belum terkondisikan. Semisal ketika sebenarnya polisi dan TNI dan polisi ini yang paling sangat dibantu. Sebelumnya sangat kerepotan untuk TNI dan polisi dalam menjaga keamanan. Keamanan terutama keamanan di acara event-event keagamaan. Karena semisal acara keislaman, mereka pemuda-pemuda muslim sibuk jadi panitia. Lalu yang ada di jalan mengatur parkir, mengatur sirkulasi, kemacetan, itu hanya mengandalkan TNI dan Polri. Sedangkan pemuda tokoh pemuda lintas agama ini tidak ada. Itu kondisi sebelumnya seperti itu. Setelahnya, saat ini ketika ada event, maka saling bantu-membantu. Maka tidak ada lagi cerita umat muslim sholat Idul Fitri, umat muslim sholat tarawih, motor hilang. Di kampung kami masih sering terjadi seperti itu. Kalau ada 100 motor yang parkir, yang hilang mungkin 1. Maksudnya masih terjadi? Masih sering terjadi. Oke. Ya, betul. Pak Rahman ya? Pak Rahmatan. Ya, Rahmatan. Lampung. Di sana di tempat Bapak ini di Kabupaten apa? Lampung Timur. Lampung Timur. Sudah ada ini kampung moderasi. Kampung moderasi ada. Kampung moderasi beragama sudah ya. Ada. Di berapa tempat atau di mana posisinya? Di kampung kami di Sidoarjo, mohon maaf ya, kampung kami Sidoarjo. Memang pada saat itu mau mendirikan kampung moderasi tapi didahulukan kampung Pancasila. Kenapa? Jaraknya itu kampung Pancasila. Kampung Pancasila di kampung kami di Sidoarjo ya. Ya di Sidoarjo kampung Pancasila. Ya, kampung Pancasila. Yang didirikan kampung Pancasila. Dengan alasan mana dulu sebenarnya waktu itu mana yang lebih urgent antara kampung moderasi dan kampung Pancasila. Kami sepakat untuk lebih didahulukan dulu kampung Pancasila. Mohon maaf, bukan menganggap kampung moderasi itu sempit, tetapi kampung Pancasila itu lebih mengena kepada subjek, pada objek tentang keamanan. Karena di kampung Pancasila itu TNI dan Polri siap terus-menerus mendampingi setiap event yang ada, dibantu dengan tokoh-tokoh lintas agama dan juga pemuda lintas agama. Tetapi kampung moderasi, mohon maaf, kampung moderasi, keterlibatan TNI dan Polri kurang begitu kuat. Karena mereka hadir hanya dihadirkan. Tapi di sini TNI dan Polri dalam konsep kampung Pancasila itu lebih kuat. Makanya tadi kami sampaikan bahwa kampung yang kami bangun adalah kampung Pancasila. Baru kemudian ketika kampung Pancasila ini sudah berjalan, kami kuatkan lagi dengan kampung moderasi. Berarti kampung moderasi sudah ada ya? Sudah ada, tapi di kampung Sidoarjo belum dibentuk di kampung kami. Oke. Ya. Di Perpres 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama ya, itu kan ada yang disebut sebagai pedoman umum penguatan moderasi beragama ya. Ada indikator, kemudian ekosistem, kelompok strategis ya, arah kebijakan dan seterusnya. Bagaimana ya cara Anda membangun ekosistem ya moderasi beragama di wilayah Anda ini? Membangun ekosistem moderasi beragama di wilayah kami dengan menggunakan pendekatan budaya yang utamanya ujung tombaknya adalah pemuda. Melalui bersama-sama satu nasib, satu perjuangan di daerah yang harus memperjuangkan keamanan. Sehingga nanti kerjasama membangun keamanan ini akan sinergi dan bisa membentuk suatu ekosistem budaya moderat yang terkondisikan. Gitu, Bapak kan? Sudah menerjemahkan ini menjadi sebuah movement, gerakan.
Mohon maaf Pak. Yang saya pahami dari redaksi Bapak itu movement dalam suatu aksi. Yes. Ya. Aksi kolektif, gerakan sosial yang sehingga itu menjadi satu ide yang dinamis dan disambut oleh banyak orang.